Jadi switch 1 dan 2 harus naik semua ke atas alias on, itu untuk mengupdate firmware. Dan yang switch 3 atau 4, oke guys, jadi ini sedikit cerita mengalami pengalaman pribadi. Saya menggunakan modul eksternal TX Micro Beta FPV ya, ELRS 2,4 GHz 1 watt TX Micro. Jadi awalnya saya memang kesulitan untuk mengupdate-nya. Bagaimana ini? Karena saya ketika beli waktu itu dia masih di versi 2.6.1, sedangkan sekarang versi yang terbaru itu di 3 titik sekian gitu ya, biar bisa bending press gitu ketika kita akan konekkan ke receiver, biar bisa mode WiFi dan bisa menggunakan bending press untuk memudahkan gitu guys. Jadi saya akan membuat bagaimana caranya untuk mengupdate modul eksternal Beta FPV Micro RF ya, yang 1 watt. Ini ada juga yang versi 500 watt yang putih itu. Ini karena yang hitam jadi dia 1 watt ya. Oke, jadi untuk mengupdate-nya saya memilih mode flash saja ya, tidak secara WiFi dan update itu. Jadi saya pakai kabel data untuk flash nanti. Kita tancapkan sini. Nah, ketika dia sudah terhubung ke Type-C, yang sudah terhubung ke laptop itu ya, dia akan nyala seperti ini guys. Oke, jadi saya akan coba buka Express LRS konfiguratornya. Oke, pada awal pembelian dia di versi yang lama, yaitu di versi 2 ya, 251 ya, ini 251 yang pertama saya beli itu 251 versinya. Terus ketika saya membeli drone yang baru itu ternyata versinya sudah di 3 titik sekian gitu, jadi otomatis tidak bisa binding dong. Jadi saya harus update modul eksternal TX Micro yang 1 watt ini ke 3 titik sekian lah ya. Saya pilih saja yang terbaru 3.30. Oke. Kemudian untuk device kategorinya dia adalah Beta FPV 2.4 GHz dan device-nya jangan salah pilih nih guys. Jadi karena ini punya saya ini TX Micro yang 1 watt, jadi saya pilih yang Beta FPV 2,4 GHz 1 watt Micro TX ya. Namun apabila kalian menggunakan yang 500 watt, itu kalian bisa gunakan yang ini Beta FPV 2.4 GHz Micro TX. Jadi tidak ada 1 wattnya ya. Berhubung saya ini 1 watt, jadi saya pilih yang 1 watt. Nah, setelah seperti ini kalian sudah tahu lah ya langkah-langkahnya seperti ini, tidak perlu saya jelaskan lagi. Terus untuk manual serial device selectionnya pastikan kalian bisa pilih. Nah, di sini sudah terbaca. Jadi apabila dia sudah dihubungkan ke komputer melalui Type-C, dia akan otomatis terbaca. Di sini terbacanya punya saya COM9. Nah, jika seperti ini langsung saja pilih flash ya, karena saya tidak memilih WiFi, saya pilih UART saja. Saya langsung flash, tidak WiFi ya, saya langsung flash saja. Tapi nanti untuk bending pressnya sama saja, tetap bisa kita gunakan. Oke, dan untuk yang ini kedua ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan, sekalian sudah banyak yang tahu ya soal ini. Dan ini langsung saja kita flash itu. Karena berhubung saya sudah nge-flash ke versi 3.3.0, jadi saya tidak akan flash lagi ya. Oke, saya rasa sampai sini cukup. Nah, terus kemudian ini saya keluarin. Saya akan buka WiFi-nya. Oke, Express LRS di sini ada. Kita sambung. Kita akan cek dia sudah di versi 3 apa belum ya. Kalau yang pertama dia di versi 2.51. Nah, sekarang dia sudah di versi 3.3.0, yaitu yang terbaru ya guys. Jadi mudah saja. Jadi saya tidak perlu update karena sudah saya langsung secara flash ya. Kalau kalian pilih WiFi tadi kalian harus update di sini. Kemudian kalian masukkan ya secara file gitu. Karena saya tadi tidak pakai WiFi, jadi saya langsung flash dan sudah otomatis versinya berubah di versi yang terbaru. Oke, untuk bending pressnya sesuai yang kalian tadi buat ya, samakan. Oke, jadi saya rasa ini saya sudah
selesai ya. Kemudian saya akan tunjukkan ke kalian sebelum melakukan flash. Oke, ini saya lepas dulu. Nah, jadi sebelum melakukan flash, di sini di bawahnya ada beberapa pin guys, yaitu bentar ya, saya ambil ini. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 pin. Jadi 7 pin ini ada kegunaannya juga guys. Jadi saya akan perlihatkan kegunaannya untuk cara mengeflash atau mengupdate bagaimana gitu ya. FPV ini sama ya seperti yang digambar. Jadi nomor 1 dan 2 itu ketika on, artinya on itu dia ke atas guys ya, di atasin gini. Switchnya di ke atasin gitu. Dia on ya, kalau ke bawah dia off. Jadi switch 1 dan 2 on itu untuk mengupdate firmware. Ya, tadi perlu diingat-ingat nih guys. Jadi switch 1 dan 2 harus naik semua ke atas alias on itu untuk mengupdate firmware. Dan yang switch 3 atau 4 ketika dia on, tapi yang stick 1 dan stick 2 harus off. Jadi tidak boleh empat-empatnya switch itu on secara bersamaan. Jadi harus 2 yang on, yang lainnya off gitu guys. Oke. Jadi yang switch 3 dan 4 on itu kegunaannya untuk operation mode ya. Itu di keterangannya ada, kalian bisa buka untuk di keterangan beta FPV ELRS 2,4 GHz 1 watt ya. Terus switch 5 6 7 apabila dia on, dia untuk update backpath-nya deh. Backpath-nya. Itu saya kurang paham. Jadi yang perlu saya garis bawahi untuk mengupdate firmware, yaitu switch 1 dan 2 harus on alias ke atas, dan yang lainnya ini harus ke bawah semua guys. Nah, baru kalian melakukan update firmware ya, entah itu mau via WiFi ataupun via UART. Sama saja, yang penting harus 1 dan 2 on ya untuk update firmware-nya. Terus untuk yang 3 sampai 4 dan 5 sampai 6 7 itu ketika kalian ingin mengoperasikan harus posisi on gitu guys ya. Dan jangan lupa lagi ketika semuanya sudah selesai itu kalian harus kembalikan lagi ke versi normalnya, yaitu versi normalnya itu switch 1 dan switch 2 harus posisi on alias ke atas, dan yang lain semuanya ke bawah. Oke, jadi ini bisa dipahami ya guys. Mudah-mudahan tidak bingung. Nah, di sini ada keterangannya juga, update firmware 1 dan 2 on, 3 4 off, 5 6 7 off. Atau operation mode itu 1 2 off, 3 4 on, dan 5 6 7 off. Kemudian untuk update backpath 1 2 off, 3 4 off, 5 6 7 on. Ini bisa dipahami ya. Nah, buat teman-teman yang tidak terbaca di express konfiguratornya tadi, tidak terbaca serial modenya atau serial versinya, kalian bisa download driver ini dulu, kedua driver ini ya, yang 64 EG ataupun yang 86 EG. Baru kalian akan terbaca untuk ngeflashnya ini guys, ataupun mengupdate firmware-nya ya. Tapi saya rasa itu pasti sudah bakalan terbaca. Yang penting yang perlu kalian ketahui untuk switch ini guys. Jadi saya garis bawahi lagi, ketika kalian selesai mengupdate, selesai semua operasinya, untuk posisi normal switch 1 dan 2 harus on alias ke atas ya, yang semuanya harus ke turun. Nah, itu kita bisa gunakan sehari-hari untuk terbangkan sebuah drone ya. Harus posisinya normal, yaitu switch 1 dan 2 harus keadaan on. Nah, oke, kita akan coba lihat pakai tancap lagi ya. Ini sebenarnya pakai baterai juga bisa sih guys. Nah, di sini kita tinggal tancap baterai saja. Oke, dia langsung otomatis nyala ketika saya tekan tancap baterai. Untuk menu-menunya, bentar ya, kalian lihat. Saya akan tekan
kurang lama. Oke, ada paket red 250 Hz GHz, 33 full 500 Hz, D250 Hz, D500 Hz, F. Wow, sampai F 1000 Hz guys. Jadi saya pakai yang 50 saja. Oke, sudah. Saya pakai yang 250 Hz. Kemudian ini untuk nekannya pindah menunya ke atas ataupun ke bawah ya. Untuk VTX adminnya ini yang pakai itu saya kurang begitu paham. Ini pakai channel atau admin, saya pakai admin saja. Kemudian WiFi kalian bisa aktifkan untuk melakukan konektivitas, melakukan connect ke receiver. Kemudian aduh, apa ini, baterainya habis guys. Oke, saya ulangi pakai ini saja. Ini baterainya saya rasa habis karena belum dicas. Pakai ini sebenarnya sama saja, dia bisa dioperasikan. Oke, tunggu sebentar dan pilih ini. Oke, tadi sampai ini ya, WiFi admin, terus pin mode. Nah, ini kalian bisa pin press to send apabila sudah ada receiver ya. Kemudian ada game juga, telemetri ratio kita bisa lihat dari 1:64 sampai 1:28 ya, atau off, standar, range 12, 14, 18, 116. Saya pakainya di 164 saja. Oke, apabila sudah kita kembali geser ke kiri. Kemudian untuk take powernya kita bisa lihat geser ke kanan ya. Setelah pilih menu geser ke kanan, Max power, dinamik, Max. Nah, ada dinamik dan Max saja guys. Jadi ini Max-nya saya pakai di 250 ya, karena ini 1 watt. Bentar, kenapa error nih? Oh, belum di press tak? Error guys, bentar. Saya akan coba lagi. Di take power tadi ya. Oke, saya tekan. Langsung take power saja, kemudian press dan press lagi 250, ada 100 watt, terus 500 watt, terus 1000 watt, karena ini di 1 watt ya, jadi ini ada 1000 miliwatt, terus 500 miliwatt, 200 miliwatt. Saya pakai yang 200 miliwatt saja. Oke, saya rasa itu dulu. Untuk dinamik saya nggak pakai ya, dinamiknya. Oke, jadi saya rasa itu guys untuk pengertian mengenai modul TX Micro 1 watt ya. Jadi yang perlu sekalian pahami yaitu switch di belakang sini. Tanpa kalian mengubah switch di sini, kalian tidak akan bisa mengupdate firmware guys. Jadi pastikan untuk switchnya diperhatikan dulu ya, agar biar dia bisa terupdate gitu guys. Oke, saya rasa ini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan terima kasih.